Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik, dan cara-cara servis laptop. Teman-teman, sebelumnya saya akan membacakan beberapa komentar atau pertanyaan dari penonton ya. Dan ada yang minta request suruh bikinin video yang berhubungan dengan tombol power itu ya. Oke. Yang pertama saya akan membacakan komentar atau menjawab pertanyaan dari Mas Dadus 5136. Ini nama channelnya seperti itu ya teman-teman. Dengan pertanyaannya seperti ini. Halo Kak, izin bertanya, kondisi laptop mati merek Asus. Awalnya bagian chipsetnya panas. Langkah pertama, saya flash BIOSnya, namun panas chipset masih belum hilang. Lalu saya coba ganti EC atau KBC. Ini dicoba ganti I/O ya ceritanya. Panas chipset hilang, namun panas beralih ke IC power UP1589Q. Apakah ada kesalahan dalam pemasangan EC atau memang IC powernya rusak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Yang pertama ya teman-teman ya, gini teman-teman, untuk laptop seri Asus ini emang sering seperti itu ya teman-teman ya, IC powernya, apalagi yang tipe IC-nya seperti ini ya, UP1589Q ini emang rentan sekali, sering terjadi panas ya, dan laptopnya tidak bisa nyala, 3 dan 5 voltnya tidak keluar. Nah ini penyebabnya apa? Bisa dari IC power itu yang rusak ya, bisa juga dari EC atau dari I/O atau dari KBC, dari I/O nya ya. Kalau awalnya tidak panas IC powernya, lalu setelah ganti EC atau ganti IC gram atau I/O, nah lalu IC powernya panas, ini kemungkinan besar yang rusak atau ada permasalahan di bagian EC-nya ya teman-teman ya. Karena EC jika dia konslet atau short atau rusak gitu ya, itu juga bisa menyebabkan IC powernya ini menjadi panas teman-teman. Sekarang coba diukur di bagian samping-samping I/O itu, di situ ada kapasitor yang kecil-kecil itu kan. Coba kalian ukur. Kemungkinan besar di situ ada yang short teman-teman. Kemungkinan di situ ada short, dan kemungkinan yang short adalah EC-nya. Walaupun itu baru ya. Coba dicek lagi ya. Mungkin ada yang short, mungkin ada yang masih gabung antara kaki satu dan kaki sebelahnya gitu ya, kaki I/O itu dicek lagi. Kemudian yang kedua masih berhubungan dengan IC power panas ya, di samping EC-nya itu juga bisa juga di bagian IC powernya, atau mungkin IC powernya rusak pun bisa juga menyebabkan IC-nya panas. Atau di bagian komponen-komponen pembantunya di samping-samping IC itu ya, coba diukur, barangkali ada yang short. Begitu ya teman-teman. Tapi jika awalnya tadi itu tidak panas, setelah diganti EC-nya lalu panas, IC powernya itu menjadi panas, itu kemungkinan besar mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin pemasangannya kurang benar, atau mungkin ada yang short, ada yang gabung. Coba diperhatikan lagi pemasangan EC-nya itu. Begitu ya Mas. Jadi intinya, kalau IC power itu panas, bisa di bagian IC powernya itu, atau mungkin IC powernya itu emang rusak, atau bisa juga dari EC-nya atau bagian I/O-nya itu yang bermasalah. Dan untuk laptop yang pakai IC power 1589Q ini memang sangat rentan sekali ya teman-teman ya. Apalagi kalian harus berhati-hati saat mengganti keyboard. Nah, saat mengganti keyboard harus berhati-hati karena sering sekali
keluhan dari teman-teman ya, yang setelah ganti keyboard Asus ini ya, yang setelah ganti keyboard malah laptop ini menjadi mati, tidak bisa nyala gitu ya. Padahal awalnya itu nyala hanya keyboardnya saja yang tidak berfungsi dengan normal, begitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua atau permintaan atau request dari teman yang isi pertanyaannya seperti ini atau isi requestnya seperti ini ya. Bang, tolong bikinin video jumper tombol power atau jumper pakai pinset untuk notebook Samsung NP355V 4X gitu ya. Seperti ini, seperti yang ada di layar ini. Untuk laptop Samsung, mohon maaf ya, ini Mas siapa ini? Oh, nama channelnya Mas Slowway. Ya, nama channelnya Slowway. Ini mohon maaf karena semenjak permintaan ini dilayangkan kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, sampai sekarang itu saya belum mendapatkan laptop yang mereknya Samsung ya teman-teman. Memang ini sudah agak jarang dan sudah agak berkurang memang laptop Samsung ini ya. Jadi sampai sekarang pun belum menemukan laptop Samsung ya. Emang masih ada tapi jarang teman-teman, jarang yang pakai laptop Samsung ini ya untuk saat ini. Sampean nggak usah khawatir karena di channel ini sudah ada dan kurang lebihnya sama aja teman-teman ya, kurang lebihnya sama aja. Di channel Damarkom 123 ini sudah ada videonya, silahkan dikunjungin ya atau dilihat. Intinya kita harus tahu jalurnya dulu dari tombol switch itu ya. Nah itu pasti ada dua teman-teman, yang satunya ground, yang satunya tegangan 3 volt. Kalau kita ukur pakai multitester itu ada 3 volt ya, 3 volt. Nah itu kita urut, itu pasti larinya ke I/O atau ke AC ya. Ini masih berhubungan dengan AC ya, tombol switch ini. Mungkin hanya dijembatani sama resistor, ada yang juga pakai di kaki transistor gitu ya, tapi larinya ujung-ujungnya juga ke AC juga gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi mohon maaf sampai sekarang saya belum mendapatkan laptop yang merek Samsung ini ya. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti kalau misalkan saya mendapatkan laptop yang merek Samsung nanti insya Allah dibikin videonya ya, gimana cara jumper ini yang untuk laptop Samsung. Oke. Untuk Slowway ya, mohon maaf. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Mas Dududu. Siapa namanya, susah kali ini. Dadu Sadu. Aduh, namanya agak susah. Udah, intinya seperti itu ya. Dan juga Mas Slowway, nama channel Slowway. Mohon maaf, sampai sekarang saya belum mendapatkan laptop merek Samsung. Oke. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian berdua dan juga buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.